Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini situasi kebakaran hutan di Los Angeles, Amerika Serikat, kita langsung bergabung dengan rekan Yanri Subekti di New York, Amerika Serikat. Yanri, bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi terkini di sana? Adila Saleh, seperti yang Anda saksikan, kawasan Los Angeles yang terkena kebakaran seperti persis daerah perang di mana saat ini mungkin titik atau kawasan kebakaran sudah mencapai 6 lokasi terpisah dan sepertinya mengepung atau tersebar di kawasan tersebut. Dan kabar buruknya lagi, cuaca buruk yang menjadi salah satu penyebab utama dari kebakaran ini masih akan terus berlangsung hingga Senin ke depan. Dan sebagian besar seperti yang mungkin pernah atau sering diinformasikan bahwa kawasan tersebut memang rawan sekali terjadi kebakaran karena faktor cuaca, yaitu faktor angin Santa Ana. Ini adalah ditengarai yang merupakan penyebab utama dari timbulnya fenomena kebakaran yang rutin sekali terjadi di kawasan California. Angin Santa Ana ini adalah merupakan angin yang berembus dari kawasan gurun yang berada di sekitar tengah atau bagian tengah di Amerika Serikat, di mana suhunya biasanya lebih tinggi dibanding dengan kawasan yang berada di bagian timur atau di bawahnya, sehingga menciptakan arus angin yang kencang sekali, bahkan bisa mencapai sekitar 120 km per jam. Dan karakter dari angin ini adalah kering, kelembapan rendah, sehingga percikan api sekecil apapun akan menyebabkan kebakaran, dan inilah yang terjadi di kawasan atau area di California Selatan ini, sehingga hampir tiap tahun terjadi kebakaran. Namun tahun ini karena arah angin ini mencapai ataupun mengarah ke daerah pemukiman, seperti diantaranya ada di kawasan Palisade di garis pantai, dan di situ juga banyak sekali properti atau perumahan kelas-kelas atas atau selebriti, dan cukup berdekatan, sehingga seperti yang pemirsa saksikan, kondisinya hampir kawasan-kawasan yang terbakar ini rata atau musnah karena kondisi cuaca yang sangat buruk tersebut, dan juga ditambah oleh kendala dari suplai air sebagai bahan untuk pemadam kebakaran ini juga sangat terbatas. Dan saat ini Gubernur California sedang menginvestigasi apa penyebab dari terjadinya atau kekurangan air tersebut. Selain itu juga karena cuaca atau kondisi udara yang sangat tidak memungkinkan, ini juga mengendala ataupun menghambat pemadaman air melalui udara, karena ditakutkan adanya turbulensi yang membahayakan pesawat-pesawat yang membantu pemadaman. Dan inilah kondisi yang terjadi di kawasan daerah yang saat ini dilanda kebakaran, dan juga dikhawatirkan juga karena arah angin yang berubah, nantinya kebakaran ini akan bergeser ke arah timur, dalam artian lokasi kebakaran nanti dikhawatirkan akan bertambah, sehingga pihak otoritas terkait saat ini memperingatkan di kawasan sekitar nantinya yang akan dikhawatirkan terdampak kebakaran nanti akan dilewati atau dilanda kebakaran. Dan tidak salah. Ya, Yanri, kami mendapatkan informasi bahwa ada keterlambatan penanganan dari kejadian ini. Bagaimana Anda melihat informasi tersebut? Apakah Anda mendapatkan informasi lebih tentang hal itu? Nah, jelas, seperti yang saya sampaikan, meskipun kawasan atau daerah ini sudah diprediksi oleh pakar-pakar ahli, bahkan sebelumnya telah melarang pemerintah setempat untuk tidak memberikan atau mempermudah perizinan pengembangan wilayah pemukiman di kawasan tersebut jauh-jauh hari sebelumnya. Namun sepertinya pihak otoritas ataupun pemerintah setempat
membiarkan pengembangan wilayah perkotaan atau perumahan di kawasan yang rawan kebakaran tersebut. Mereka mungkin beranggapan bisa mengantisipasi, namun kondisinya seperti yang saat ini terjadi, ini sama sekali di luar kendali karena arah ataupun cuaca yang benar-benar sangat ekstrim kali ini, di mana tidak terkendali, merambat ataupun membawa percikan ataupun kebakaran ini ke lokasi yang padat penduduk, perumahan elit. Ini yang mungkin tidak bisa ataupun tidak sama sekali terantisipasi, sehingga prasarana ataupun infrastruktur pemadaman listrik, sarana air yang disalurkan ke hidran-hidran ataupun tempat-tempat yang nantinya bisa digunakan untuk pemadaman kebakaran apabila terjadi kebakaran, tidak bisa mengatasi. Meski demikian juga kebakaran yang terjadi di pesisir laut, di mana banyak sekali air laut yang mungkin bisa digunakan untuk orang, tidak semudah itu, karena banyak sekali faktor pertimbangan. Air laut tentunya akan lebih berdampak buruk, baik itu terhadap fasilitas ataupun peralatan pemadam, dan juga dampak yang diakibatkan karena air laut yang memiliki kadar garam yang tinggi. Jadi memang kondisinya sangat sulit sekali. Kebakaran ini begitu liar, begitu sporadik, dan juga karena angin yang memang sangat kencang sekali, sehingga sulit ataupun tidak bisa dilakukan pemadaman kebakaran meskipun pemerintah ataupun pihak terkait sudah mengantisipasi dengan infrastruktur atau peralatan yang cukup canggih. Dan ini juga menjadi sorotan yang tadi disampaikan oleh salah satu warga negara Indonesia yang tinggal di sana. Mereka melihat sepertinya kurang respon atau tanggap dari pihak otoritas terkait untuk pemadaman api. Namun demikian, karena kondisi luasnya lokasi kebakaran yang begitu besar, ini yang mungkin di luar dari jangkauan ataupun kemampuan mereka. Baik, Yenri, tahan dulu, kita masih akan kembali kepada Anda untuk mengetahui perkembangan terbaru setelah jeda iklan berikut ini, dan pemirsa Breaking News TV One masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi.